Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu kepada para pecinta fisika, sahabat fisika, dan adik-adik yang tentunya sedang berjuang belajar fisika ya. Semoga tetap semangat ya, melewati masa-masa yang ya sedikit mencekam ya, sejak adanya wabah corona gitu ya. Jadi kita lebih banyak beraktivitas di rumah ya, menjaga diri ya dan keluarga kita ya dan masyarakat di sekitar kita ya dari bahayanya virus corona gitu ya. Semoga musibah ini segera berakhir ya, agar kita bisa beraktivitas normal lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, tanpa mengurangi semangat belajar adik-adik semua gitu ya, di sini saya hadir lagi di kanal YouTube saya ya, di channel YouTube saya Doni Andra Fisika Channel, akan berbagi sedikit pengalaman saya belajar fisika gitu ya, terkait dengan konsep-konsep fisika yang selama ini saya dapatkan gitu ya. Ya jika misalnya nanti ada trik-trik ataupun ada tips-tips belajar fisika atau memahami konsep fisika, akan saya share di sini insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada siapapun yang mengunjungi saluran YouTube kami gitu ya. Oke, kalau ada komentar atau saran ketika menyimak penjelasan dari saya, tolong ya dikomentari kalau ada hal-hal yang Anda temukan kok ini keliru konsepnya gitu, atau misalnya kok ini membingungkan gitu ya, seharusnya tidak seperti itu. Jadi tolong disampaikan agar saya dapat masukan dan saya menjadi tahu gitu ya, oh ternyata kesalahan saya di sini, oh selama ini berarti cara saya berpikir salah gitu ya gitu. Jadi kita sama-sama saling berbagi gitu ya, sehingga tidak hanya saya aja yang tahu, tapi para pecinta fisika ataupun adik-adik yang sedang berjuang belajar fisika juga jadi tahu ya gitu. Oke, jadi jangan sungkan-sungkan untuk komentar di kolom komentar channel YouTube saya ya. Oke. Nah, untuk hari ini ya kita masih melanjutkan ya pembahasan kita terkait mekanika kuantum gitu ya. Nah, namun hari ini memang agak semakin matematis ya, karena memang kita berhadapan dengan persamaan Schrödinger gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan kalau pengalaman saya belajar mekanika kuantum sih kayak ininya ya, kayak intinya gitu loh. Belajar mekanika kuantum salah satu ini intinya gitu loh, salah satunya loh ya, mekanika gelombang sebetulnya lebih tepatnya gitu ya. Nah, saya tidak akan bercerita banyak tentang filosofis persamaan Schrödinger, mungkin langsung ke to the point-nya saja gitu ya. Jadi persamaan Schrödinger ini berupa persamaan diferensial parsial sebetulnya. Persamaan ini dipostulatkan oleh Erwin Schrödinger ya, sesuai dengan namanya, itu fisikawan kebangsaan Austria gitu ya, pada tahun 1925. Nah, kemudian itu dipostulatkan, kemudian dipublikasikan pada tahun 1921, tahun berikutnya 1926. Dan kayaknya karena teori ini ya, karena postulat ini, Pak Erwin ini mendapatkan Mr. Erwin ini mendapatkan Mr. Schrödinger ini mendapatkan Nobel Fisika ya, 1933 kalau tidak salah ya gitu ya. Mungkin bisa Anda cross check lagi ya. Nah, persamaan Schrödinger ya yang dipostulatkan oleh Erwin Schrödinger sendiri itu sebenarnya bukan yang saya tampilkan ini ya. Sebetulnya ini bentuk aslinya bukan yang ini gitu ya.
tapi yang sering kita pahami seperti ini ya. Ini persamaan Schrödinger ya. Untuk yang ini katakan untuk 3 dimensi ya, 3 dimensi. Nah, ya, jadi persamaan Schrödinger yang postulatkan oleh Schrödinger itu ya I bar partial T dari C RT sama dengan negatif H bar kuadrat per 2M ya, nabla kuadrat CRT ditambah VR CRT ya. Nah, yang mana persamaan ini berupa persamaan diferensial gitu ya, orde 2 ya, persamaan diferensial orde 2. Jadi sangat perlu bagi kalian ketika belajar ini buka kembali ya materi terkait persamaan diferensial orde 2 dan integral nantinya ya, akan banyak berkaitan dengan integral juga gitu ya. Dan turunan juga penting ya, diferensial, karena nanti akan bisa jadi berhadapan dengan diferensial trigonometri, eksponensial dan sebagainya gitu ya. Sama bilangan kompleks juga. Jadi tolong hal-hal semacam itu jangan sampai menghambat Anda untuk memahami materi ini gitu. Jadi piranti-piranti itu dikuasai terlebih dahulu ya. Ya sambil jalan lah proses ya. Nah, inilah persamaan ya Schrödinger ya yang dipostulatkan oleh Schrödinger ya, berupa persamaan diferensial orde 2 di sini ya. Ini untuk kasus 3 dimensi. Kalau 1 dimensi berarti yang sebelum ke sana saya ini kan dulu ini imajinernya ya. H bar ini adalah tetapan Planck reduksi seperti biasa. Nah, CRT ini adalah fungsi gelombangnya. Ini fungsi gelombangnya. Kemudian M ini masanya, ini operator del ya. Kemudian VR ini potensialnya ya. VR ini sebetulnya potensinya bisa tidak hanya bergantung posisi, bisa waktu juga VRT ya. Ini fungsi gelombang, oke ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ketika kita berhadapan dengan persamaan diferensial gitu kan, artinya kan kalau sampai persamaan diferensial saja kan sebenarnya kan belum bisa kita hanya terhenti di situ. Misalnya kita belum bisa menggali informasi yang lebih dalam gitu ya. Apa yang kita harus kita cari yaitu solusi umumnya, solusi umum dari atau jawaban umum dari persamaan diferensial itu. Dalam hal ini yang mau kita cari adalah apa? CRT-nya, fungsi gelombangnya. Ya, CRT-nya ini yang harus kita cari ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Kemudian untuk kasus 1 dimensi ya, persamaan yang atas ini tadi ya, bisa kita sederhanakan jadi tinggal C-nya aja diganti si XT ya, ini si XT ya. Kemudian V-nya juga tergantung X operator delnya hanya terhadap partial kuadrat partial X kuadrat ini ya. Kan kalau 3 dimensi dia apa? Kalau 3 dimensi berarti kan partial kuadrat partial X kuadrat ditambah partial kuadrat partial Y kuadrat partial kuadrat partial Z kuadrat kalau 3 dimensi ya. Nah, kita 1 dimensi dulu gitu ya. Oke, nah perlu kalian ketahui juga bahwa persamaan Schrödinger yang telah kita ungkapkan di awal tadi itu adalah persamaan Schrödinger ya, dikenal sebagai persamaan Schrödinger gayut waktu atau time dependent Schrödinger equation ya. Time dependent Schrödinger equation. Nanti kedepannya akan saya singkat jadi TDSE. Kalau TDSE berarti persamaan Schrödinger gayut waktu, berarti dia bergantung waktu juga gitu ya. Nah, karena nantinya akan kita perkenalkan juga ada istilah persamaan Schrödinger tak gayut waktu ya. Oke. Nah, jadi saya ulangi lagi, persamaan Schrödinger itu berupa persamaan diferensial orde 2 ya. Nah, karena berkaitan dengan persamaan diferensial orde 2, maka kita butuh solusi umumnya. Ya. Solusi umumnya itu berupa fungsi gelombangnya, si XT. Ya. Berupa si XT ini yang akan kita cari.
apa sih fungsi gelombangnya, bagaimana bentuknya, itu yang akan kita cari gitu ya. Dengan catatannya ya apa namanya, potensialnya juga diketahui gitu ya. Jangan, kalau misalnya Vx-nya nggak di ini, kita nggak bisa juga mencari solusinya gitu ya. Kemudian, nah, perlu kalian ketahui bahwa si XT ini beda halnya dengan ketika si XT kita belajar getaran dan gelombang di klasik ya, di mekanika klasik, atau misalnya ketika kita belajar di dinamika gerak misalnya Newton ya, yang XT, kalau diketahui XT sama dengan fungsi waktu bla 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 gitu ya, sebagai dalam variabel waktu, terus kita bisa cari VT, bisa mencari AT dari XT tersebut gitu ya. Nah, kalau dalam konteks ini si XT ini sendiri sebenarnya meaningless ya. Tidak artinya kalau kita hanya tahu si XT-nya saja itu tidak si XT-nya itu tidak menyimpan informasi apa-apa sebetulnya gitu. Beda maknanya dengan si XT ketika kita belajar gelombang gitu ya, di klasik gitu ya. Nah, tapi yang kita butuhkan apa? Dari si XT itu akan ada rapat peluangnya ya. Si XT kuadrat dikali DX ya, atau si konjugat si dikali si DX ya, yaitu rapat peluang menemukan partikel ya, rapat peluang menemukan partikel pada wilayah X plus X, antara X dan X plus DX maksudnya gitu ya. Jadi rapat peluang menemukan partikel ya pada wilayah antara X dan X plus DX gitu ya. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa ketika belajar kuantum itu ya beda dengan klasik ya. Kalau klasik itu sifatnya deterministik, kalau kuantum indeterministik. Jadi lebih banyak ke interpretasi ininya, fisiknya itu lebih ke peluang ya, peluang probabilitas menemukan partikel menimbulkan. Jadi kita tidak pasti bisa pada tes sekian partikelnya akan berada di posisi mana, nggak bisa seperti itu. Nanti munculnya ya nilai harap ya. Jadi gini ya, seperti saya buat bagan ini. Jadi dengan kita tahu rapat peluangnya ya, probability density-nya, kita bisa mencari banyak informasi terkait dengan variabel besaran dinamisnya ya. Nilai harap posisinya bisa kita cari, nilai harap momentumnya bisa dicari, nilai harap energinya bisa dicari, nilai harap Hamiltonannya bisa dicari, nilai harap energi kinetiknya bisa kita tentukan, dan sebagainya ya. Jadi yang kita tetap si XT-nya yang kita dapatkan dari persamaan diferensial tadi, persamaan Schrödinger tadi. Tapi kalau si XT saja itu, si XT berdiri sendiri itu tidak ada artinya gitu loh, tapi harus dicari rapat peluangnya dulu, baru dapat kita gali informasi terkait dengan variabel dinamisnya gitu ya. Dan di sini pun kita tidak berbicara misalnya posisinya di mana, tidak, tapi nilai harap ya, nilai harap posisinya, nilai harap momentumnya, atau peluang menemukan partikelnya, peluangnya ya, lebih ke situ. Oke ya. Nah, itu tadi ya sedikit ulasan terkait persamaan Schrödinger, gayut waktu tadi ya. Jadi mudah-mudahan dengan bagan ini sedikit membantu ya, maksudnya ini toh arahnya nantinya gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada sistem nih, nanti ada sistem gitu ya, kemudian kan diketahui biasanya potensialnya, keadaannya bagaimana nanti. Nah, jadi persamaan diferensialnya jadi seperti apa. Nah, kemudian dari persamaan diferensial yang sesuai dengan sistem tadi itu akan kita dapatkan ya fungsi gelombang yang menggambarkan sistem seperti itu bagaimana. Nah, setelah dapat fungsi gelombangnya, kita cari rapat peluangnya. Tentunya tadi lupa saya katakan, dengan dinormalisasi dulu biasanya gitu ya, terus dapatlah informasi-informasi yang lain gitu ya. Oke ya. Nah,
selanjutnya kita akan membahas masalah ini ya, bagaimana mereduksi persamaan ya, persamaan Schrödinger tak gayut waktu ya, dari persamaan Schrödinger yang gayut waktu tadi ya. Jadi kita mengenal juga seperti yang saya katakan tadi, ada persamaan Schrödinger tak gayut waktu atau time independent Schrödinger equation ya, TISE ya. Kalau tadi TDSE, kalau ini TISE gitu ya. Nah, bagaimana mendapatkannya dari persamaan Schrödinger yang gayut waktu tadi? Nah, sekarang kita lihat ya penjelasan saya berikutnya ya. Kita tinjau kembali persamaan yang gayut waktu tadi ya, yang TDSE ya. Persamaannya seperti ini kan tadi, ingat ya. I bar partial TC xt sama dengan negatif H per 2M ini partial X kuadrat plus Vx si xt ini lagi-lagi satu dimensi yang saya sampaikan ini ya. Nah, sekarang kita misalkan si xt-nya itu ya berupa fungsi yang bisa kita pisahkan variabelnya ya, itu fungsi yang hanya bergantung pada X saja dan fungsi yang bergantung pada T saja. Jadi fungsinya bisa dipisahkan variabelnya ya. Jadi si X itu dijadikan dipisahkan ya, antara yang fungsi yang bergantung pada X dengan fungsi yang bergantung pada T gitu ya. Nah, saya contohkan ya, misalnya ya, mungkin ada yang yang belum paham gitu ya, maksudnya gimana sih maksudnya fungsi yang bisa dipisahkan variabelnya. Misalnya gini, kita punya fxy ya, ini fxy ya, jadi fungsi f yang bergantung pada variabel x dan y gitu ya. Nah, fxy-nya sama dengan x kuadrat y kuadrat plus 5y kuadrat gitu ya. Nah, berdasarkan fungsi ini kan bisa kita faktorkan, y sama-sama ada y kuadrat difaktorkan. Nah, coba lihat ini ada dua ini fungsi, coba lihat. Katakanlah yang y kuadrat kita namakan fy karena dia hanya y saja. Yang ini kita namakan x gitu ya. Jadi fy dikali fx yang mana fy-nya itu adalah y kuadrat fx x kuadrat plus 5 gitu ya. Jadi ini fungsi yang bisa dipisahkan variabelnya gitu ya, fy dikali fx ya, yang fy-nya memang hanya y saja variabelnya, kalau x hanya x saja gitu ya. Nah, bagaimana contoh yang kedua, misalnya fxy sama dengan x kuadrat y kuadrat plus 5x yang bisa difaktorkan x gitu ya. Nah, yang ini jadinya sisanya xy kuadrat plus 5. Nah, kalau ini kita namakan fx, boleh nggak kita namakan ini sebagai fy misalnya? Fy. Nggak boleh tentunya. Kenapa nggak boleh? Karena di sini masih ada variabel x. Ya, dia masih tidak independen antara ini. Jadi ini ya, jadi masih bergantung x di sini. Jadi ini nggak bisa dinamakan fy. Katakanlah kita namakan gxy karena dia masih suatu fungsi yang masih bergantung pada x dan y gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini nggak bisa dipisahkan variabelnya gitu ya. Jadi nggak. Nah, jadi yang dimaksud adalah seperti yang contoh atas ini tadi ya. Oke, nah setelah kita asumsi tadi bahwa si x itu bisa dipisahkan variabelnya sebagai fungsi ini tadi ya. Nah, ini disubstitusikan ke persamaan yang gayut waktu tadi ya, disubstitusikan. Jadi si xt-nya diganti dengan ini ya, diganti sehingga konsep turunan biasa. Jadi nah, ini yang ruas kiri, kita perhatikan ruas kiri dulu ya, i bar partial t dari ini, dari si x dikali si t. Nah, diturunkan terhadap t, maka yang si x ini dianggap tetapan ya, jadi konstan, jadi bisa dikeluarkan, difaktorkan. Jadi tinggal ini ya, tinggal jadinya ini. Itu yang ruas kiri ya, bisa dipahami ya. Oke ya. Bagaimana yang ruas kanan? Ruas kanan kita lihat min h bar per 2m partial x kuadrat si x kali si t
ditambah Vx Cx kali Ct. Oke, yang ini dulu yang kita lihat, yang turunan kedua ini ya. Nah, sama, ini terhadap X turunannya, maka Ct itu adalah tetapan. Jadi nggak tidak pengaruh dengan operator turunan ini ya. Jadi kita faktorkan juga, jadinya ini Ct dikali ini ya, sisa yang si partial kuadrat si X partial X kuadrat ini ya. Oke, ditambah yang ini kali biasa ya. Oke, tetap. Nah, yang persamaan ini tadi ya, kita kalikan dengan, atau kita bagikan dengan Px Pt, atau dikalikan 1 per Px Pt ya. Gitu, di kedua ruasnya masing-masing dikali dengan ini. Harus kedua ruas, nggak boleh ya, kalau hanya satu ruas nggak boleh, tidak adil ya. Jadi ini sebenarnya ini hanya manipulasi kan, masing-masing dikali itu artinya kan hanya dikali satu sebetulnya kan, tidak ada ini karena saling mengcancel sebetulnya. Oke, nah sehingga yang si X-nya ini mengcancel ya dengan si X ini ya, yang ini mengcancel dengan si ini ya. Oke, jadinya ini ya, jadinya seperti ini ya, yang ini jadinya. Terus yang ruas kanan kita perhatikan, yang ini si T-nya mengcancel dengan ini, sisa si X-nya seper Vx dikali ya partial kuadrat Px per P partial X kuadrat ini ya, ditambah ini hilang satu ya dengan ini plus Vx ya. Oke. Nah, sehingga perhatikan sekarang ini ya, persamaan ini sudah terpisah. Yang ruas kiri hanya fungsi yang bergantung pada variabel T, yang kanan fungsi yang bergantung pada variabel X saja. Kita katakanlah misalnya ini Ft, yang ini Fx namanya ya. Jadi ada Ft sama dengan Fx. Nah, bingung nggak kalian? Ft sama dengan Fx bagaimana bisa ya? Kok ada fungsi yang bergantung T sama dengan kayak mana bentuk fungsinya? Nah, hanya mungkin itu terjadi kalau ya baik Ft ataupun Fx itu sama-sama suatu konstanta tetapan gitu ya. Kalau misalnya nggak mungkin, misalnya 2T sama dengan 2X kan tidak akan mungkin. T kuadrat sama dengan X kuadrat ya tidak mungkin gitu ya. Nah, hanya mungkin kalau kedua ruas itu masing-masing berupa tetapan konstanta. Kita katakanlah E di sini. Jadi Ft sama dengan E, kemudian Fx-nya juga sama dengan E gitu ya. Oke, nah sekarang kita tinjau yang ruas kiri yang suku waktunya dulu ya. Jadi Ft sama dengan E kan, berarti ini I bar 1 per Vt dikali D Vt per dt sama dengan E. Ini nggak parsial lagi karena dia hanya bergantung waktu saja ya, udah ini. Nah, sama dengan E kan. Ini udah jelas tadi ya, dari sini tadi ya. Oke. Sehingga ini kita operasikan biasa seperti Vt, ini yang ini dipindahkan ke sini ya. Sehingga E dibagi I bar jadinya ini ya. Nah, I-nya ini saya naikkan ke atas. Ingat, kok bisa jadi negatif I? Itu kan sama aja 1 per I kan? Ya, 1 itu kan berarti kan min 1 dikali min 1 dibagi I, boleh ya? Min 1 itu kan I kuadrat. Min 1 dikali I kuadrat dibagi I. Ya, jadi sama dengan min 1 kali, ini kan coretnya min I ya. Jadi min I E per H bar ini ya. Jadinya yang ini tetap tadi ya. Kemudian kedua ini dikalikan sini ya, yang dt-nya dikalikan ke sini ya. Jadi yang ini jadinya ini. Kemudian kita integrasikan, kita integralkan ya. Sehingga integral, ingat integral ya seper x dx itu apa? Masih ingat ya? Apa? Ln x pada suatu tetapan misalnya ya. Kemudian berarti sini integral seper Vt dVt adalah ln Vt gitu ya, sama dengan
integral negatif IE per H bar dt, berarti ini kan tetapan, ini nggak usah, berarti kan tidak ada variabel t, jadi tinggal dikali integral dt ya t, berarti min IE per H bar t plus c gitu ya. Ini tetapan integrasinya ya, sembarang tetapan gitu ya. Oke, sehingga hasilnya adalah kalau kita kita eksponensialkan kedua ruas, maka eksponensial ln Vt sama dengan eksponensial min IE per H bar T plus C gitu ya. Kemudian yang ini kalau ada bentuk EAB itu sama aja mengatakan EA kali EB ya. Maaf, sorry, ini plus ya, harus ada plusnya. Plus ya. Oke. Nah, sehingga yang pangkat C-nya kita faktorkan ke sini. Nah, ini tidak lain adalah suatu tetapan, kita katakanlah tetapan A aja lah ya. Jadi sehingga Vt sama dengan, kan eksponensial pangkat dan ini kan netral jadinya, tinggal Vt itu sendiri ya. Vt sama dengan A E pangkat min IE per H bar T gitu ya. Oke. Nah, nanti E itu sendiri ada ininya sendiri loh sebetulnya ya. Nanti akan lebih jauh ternyata apa E itu sebetulnya, yang kenapa E tadi itu ya. Nah, sekarang oke, ini yang untuk yang sisi kirinya kan sudah ya, yang bagian waktunya sudah kita ini kan tadi ya. Nah, sekarang yang ruas kanannya, yang bagian posisinya, yang apa tadi, fx ya. Nah, fx-nya kita tinjau lagi gitu kan. Tadi katanya fx sama dengan e gitu ya. Kita perkenalkan suatu konstanta e yang tadi ya gitu ya. Nah, sehingga ya udah, berarti min h bar per 2m seper vx partial kuadrat ini ya, yang ruas kanan tadi sama dengan e gitu, sama dengan e. Nah, kemudian ya ini kita kalikan dengan Vx ya, kedua ruas dikalikan dengan Vx, maka yang ini mengcancel ya dengan Vx, kemudian jadinya seperti ini ya. Nah, min h bar kuadrat per 2m partial kuadrat Vx per partial x kuadrat plus Vx partial x sama dengan e Vx gitu ya. Oke ya gitu. Nah, ini sebetulnya nggak dibuat partial, nggak apa-apa ya, karena dia sudah hanya bergantung pada X saja sebetulnya kan. Udah. Nah inilah ternyata persamaan ya, persamaan Schrödinger tak gayut waktu Tise tadi ya, time independent Schrödinger equation ya, yang mana Vx di sini yang besarannya kan tadi sudah saya deklarasikan ya dia. Nah, Vx ini adalah potensial ya, potensialnya. Nah, untuk ini kan persamaan diferensial order 2 juga, sama saja ketika kita mau mencari Vx-nya kan, ini kan berarti solusinya Vx yang akan kita cari. Fungsi gelombangnya berupa Vx di sini kan. Nah, itu yang akan kita cari ya. Bagaimana kalau kita mau mencarinya? Kita harus tahu Vx-nya dulu, potensialnya dulu, syarat-syarat potensialnya harus diketahui dulu gitu. Nggak bisa artinya ini belum bisa kita selesaikan gitu, karena masih nilai awal syarat batas dan Vx-nya belum belum diketahui ya. Gitu ya. Nah, kita balik lagi sehingga ya bisa kita simpulkan tadi ya, si xt-nya sama dengan Vx dikali Vt gitu ya. Nah, si xt-nya sama dengan, katakanlah ini Vx-nya tetap, karena kan kita nggak tahu tadi bentuk fungsinya pada mana, dikali dengan ini e ya, min iet per h bar gitu ya, yang tetapan a-nya nanti udah melebur lah di sini kan, nanti akan banyak tetapan sebetulnya ya, udah melebur di dalamnya nanti gitu ya. Oke. Nah, inilah persamaan si xt-nya dalam yang sudah bisa variabelnya ini sebagai fungsi x, ini sebagai fungsi t gitu ya. Nah, dari persamaan gelombang
yang apa yang sudah terpisah tadi ya, yang kita dapatkan si X ini kan solusinya sebenarnya kan, fungsi gelombangnya ini solusi umum dari apa, dari yang gayut waktu tadi ini kan, si XT-nya ini ya. Oke, kita cari rapat probabilitasnya gitu ya. Nanti akan ada informasi yang kita dapatkan dari persamaan ini gitu ya. Nah, ingat lagi-lagi kalau si XT-nya saja kan kita nggak bisa menginterpretasi apa makna fisiknya apa gitu ya. Nah, harus dicari rapat probabilitasnya. Kita cari rapat probabilitasnya ya. Oke, si XT kuadratnya karena ini kompleks, maka si konjugat dikali si X ini ya. Sehingga seperti ini bentuknya ya. Yang ini konjugatnya jadi positif, yang ini negatif. Ingat ya, bilangan kompleks ya. Konjugat dari suatu fungsi itu lawan ininya, yang bagian imajinernya. Kalau yang diketahui misalnya Z sama dengan 2 plus I, misalnya berarti Z konjugatnya 2 minus I gitu ya. Yang kita perhatikan hanya suku imajinernya ya. Oke, sehingga ketika ini Px ini dikali lagi dengan ini, yang ini kan jadinya E pangkat 0, 1. Sisanya Px kali Px kuadrat. Apa artinya? Ya. Jadi di sini tadi ya, yang solusi umumnya tadi itu ya, si XT itu ya merupakan keadaan stasioner ya. Karena apa? Karena rapat probabilitasnya itu atau nilai harap dari variabel dinamisnya itu tidak bergantung dengan waktu ya, tidak bergantung. Jadi solusi umumnya itu yang berupa si XT ini tadi merupakan keadaan stasioner karena rapat probabilitas dan nilai harap dari berbagai variabel dinamisnya itu tidak bergantung dengan waktu ya. Itu kesimpulan pertama yang kita dapatkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi si XT-nya tadi itu kan ya solusi umum dari persamaan awal yang ini tadi ya, yang gayut waktu tadi gitu ya. Nah, tapi kenyataannya ternyata rapat ininya sama dengan hanya yang Px saja tadi ya dikuadratkan gitu ya, ini ya. Jadi pahami yang ini tadi ya. Oke, nah bagaimana dengan energinya gitu ya? Kita sudah dapat kesimpulan pertama tadi terkait rapat probabilitas dan nilai harapnya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan energinya? Oke, sekarang kita lihat, kita kembali ke classical mechanics ya, bahwa energi total yang diwakilkan atau biasanya disebut Hamiltonan yaitu merupakan jumlahan dari energi kinetik atau T, di sini kita gunakan T, ditambah energi potensial V gitu ya. Oke. Kemudian kalian ingat T itu apa? Kemarin di yang pada video sebelumnya saya sudah perkenalkan bahwa T itu sama dengan apa? Sama dengan ini ya, P kuadrat per 2M atau setengah MV kuadrat, sehingga wakilan operatornya itu apa? Karena P kan sudah dapat kemarin ya, min H kuadrat per 2M partial kuadrat partial X kuadrat ya, gitu ya. Nah ini ya, ini yang T, yang ini V. V-nya bisa macam-macam ya ininya ya. Nah, sehingga ini wakilan dari operator Hamiltonan H gitu ya. Nah, coba yang ini Hamiltonan itu kita kenakan ke suatu fungsi Vx misalnya ya, ini ya operator Hamiltonan ini kita kenakan ke fungsi Vx, maka sama aja mengatakan sama dengan min H bar kuadrat 2M partial kuadrat Vx per partial kuadrat Vx ya ditambah V dikali Vx ini ya. Tinggal ini dikali ini, sama aja ini masing-masing dikali Vx kan. Begitu ya. Nah, coba ingat tadi ini apa, yang ini tidak lain adalah apa? Jika kita belajar yang menurunkan tak gayut waktu tadi, ini adalah apa? Suku ini, yang ini tidak lain apa? Yang ini tadi. Nah, ini. Nah, EPX ya.
yang tak gaya waktu. Jadi ingat ya tadi. Nah, suku ini tidak lain adalah APX, sehingga operator ini ya Hamilton dikenakan ke PX sama dengan E dikali PX. Apa ini? Ternyata ini adalah persamaan karakteristik atau persamaan nilai agent atau agent value ya. Yang mana H topi ini adalah operatornya ya, kemudian Vx itu adalah suatu fungsi eigennya, eigen function ya, atau eigen state ya biasanya. Kemudian E itu sendiri adalah eigen value-nya gitu ya. Ini Vx sama ya, fungsi eigennya ini juga ya sama ya. Nah, oke ya, jadi tadi operator dikali operator Hamilton dikenakan ke suatu fungsi eigen sama dengan eigen value dikali dengan fungsi eigen itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian kita hitung nilai harap Hamiltonannya. Kita hitung nilai harap energi totalnya Hamiltonannya. Sehingga ini kan sudah juga saya sampaikan di video sebelumnya untuk menentukan nilai harap ya. Misalnya nilai harap Hamiltonan, maka integral keseluruhan dari konjugat fungsinya dikalikan operatornya dikalikan lagi dengan fungsi itu ya sendiri dx diintegrasi terhadap dx ya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Karena ini Hamiltonan yang ditanya, maka operatornya Hamiltonan. Nah, ingat bahwa ya H topi dikali Vx ini tadi di atas tadi apa? Ini kan? Ini toh? Ya, maka sama aja integral ini tadi P konjugat ini dikali E Px ini jadinya. Ya. Oke. Kemudian E-nya itu suatu tetapan konstanta yang kita definisikan tadi ya. Gitu ya. Maka tinggal integral minta ingat sampai ingat dari P konjugat dikali Px dx. Ini apa ini? Integral ini. Atau kita jadikan Px kuadrat ini apa? Rapat peluang. Ya, ingat ya kemarin juga di video sebelumnya juga sudah saya sampaikan itu ada rapat peluangnya. Nah, dalam keadaan ternormalisasi, maka peluangnya adalah sama dengan 1. Integralnya nilainya 1. Sehingga ya nilai harap dari energi totalnya sama dengan E itu sendiri ya. Oke ya. Nah, ini tadi ya. Itu nilai harap Hamiltonannya atau energi totalnya. Nah, bagaimana dengan nilai harap H kuadratnya? Energi total dikuadratkan ya, nilai harapnya sama ya, karena kita mencari nilai harap H kuadrat maka operatornya H dikuadratkan juga ya. Terus kita H kuadrat berarti kan H kali H sama atau ini dipisah. Ini tadi adalah apa? Ini kan E si X ya tadi ya, yang tadi di atas tadi sudah saya tunjukkan lagi kan. Nah, kemudian ini diganti E si X, E-nya kita faktorkan sini ya. Tinggal ini lagi, berarti ini juga apa ini? Ini kan kembali lagi E si X lagi yang ini ya. Nah, E-nya kita faktor lagi jadi E kuadrat. Sisanya ini sama rapat ini tadi? Rapat peluang, yang ini rapat peluang. Semua ini ya. Dalam keadaan ternormalisasi juga 1 ya. Tinggal ya nilai harap H kuadratnya sama dengan E kuadrat. Paham ya? Oke. Nah, setelah dapat nilai harap H kuadrat sama E kuadrat, nilai harap hanya dari E, kita cari standar deviasinya. Berarti delta H kuadrat sama dengan nilai harap dari H kuadrat dikurang kuadrat dari nilai harap H-nya. Berarti E kuadrat dikurang E dikuadratkan lagi tadi kan. Nilai harap H-nya kan E tadi, ini kan ya dikuadratkan E kuadrat. E kuadrat kurang E kuadrat 0 hasilnya. Apa artinya? Delta H0 artinya bahwa distribusi energi total pada berbagai keadaan memiliki sebaran 0 ya. Distribusi energi totalnya itu pada berbagai keadaan itu 0. Artinya pengukuran energi total pada setiap saat itu adalah sama, yaitu sebesar E itu sendiri ya. Jadi jumlahan kinetik dan potensialnya selalu tetap nilainya E gitu ya di setiap
saat gitu ya. Jadi pengukuran energi total pada setiap saat adalah sama, yaitu E itu sendiri gitu ya. Nah, itu kesimpulan yang kedua dari solusi umum yang kita dapatkan tadi. Nah, selanjutnya bagaimana kesimpulannya? Solusi umumnya ya yang si XT tadi itu merupakan kombinasi linear dari solusi separasinya. Artinya kita bisa menyatakan yang si XT tadi itu sebagai kombinasi linear dari berbagai fungsi yang lain ya. Fungsi yang mana katakanlah kita definisikan di sini kombinasi linear dari C1X, C2X, C3X dan Cnx sampai Cnx ya, yang mana masing-masing fungsi itu C1 bersesuaian dengan dengan nilai agentnya sendiri E1, kemudian C2 bersesuaian dengan nilai E2 dan seterusnya Cn dengan En gitu ya. Oke, sehingga ya kalau kita tulis C1 berarti sama dengan C1xt sama dengan C1 P1x dikali E ini ya, pangkat minus IET per H, kemudian kalau si 2xt nya sama dengan P2 ini dan seterusnya sampai Cn ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bentuk kombinasi linearnya berarti P Cxt sama dengan C1xt tambah C2xt Cn dan seterusnya sampai Cnxt ya, sehingga bisa kita sederhanakan jadi C1 tadi kan P1E pangkat itu ya. Nah, bisa kita sederhanakan jadi si XT itu sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai infinite ya. Maaf ya, bukan ya, sampai N harusnya ya. Ya, si N Pnx oke ya. Ini ya. Oke ya. Nah, inilah solusi yang ketiga ya. Nah, demikian itu tadi ya yang pembahasan kita terkait dengan ini ya, dengan persamaan Schrödinger baik itu yang gayut waktu maupun yang tak gayut waktu gitu ya. Nah, persamaan Schrödinger ini nanti yang banyak kita gunakan untuk menjelaskan pada sistem kuantum ya, itu terkait dengan sumber potensial nanti gitu ya. Nah, nanti akan ada contoh soal, ini tidak saya diskusikan di sini, nanti akan saya lanjutkan pada video berikutnya, akan membahas sumber potensial yang dengan melibatkan persamaan Schrödinger itu nantinya gitu ya. Oke ya. Silakan dipahami lagi, diulang-ulangi kembali gitu. Mungkin cara menyampaikan persamaan Schrödinger ini akan macam-macam gitu ya. Dan setahu saya bahwa persamaan Schrödinger yang tak gayut waktu itu memang sudah dipostulatkan Schrödinger, jadi kayaknya tidak diturunkan gitu ya, tidak, maksudnya bukan kita menurunkan itu gitu ya. Oke ya. Nah, untuk lebih paham secara detail coba kalian pelajari lagi gitu ya. Kalau saya pribadi sih biasanya pakai buku Griffith, bisa juga Sakurai dan buku kuantum yang lainnya gitu ya. Silakan kalian googling, banyak sekali sumber-sumbernya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini juga bisa menjadi menambah referensi bagi kalian untuk memahami mekanika kuantum terkait masalah persamaan Schrödinger gitu ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu ya. Selalu saya ingatkan kalau ada hal yang kurang dari penyampaian saya, terutama terkait konsep-konsep, kalau ada yang salah ya, tolong diluruskan gitu ya. Tinggal kalian sampaikan, bisa secara langsung ke saya, ataupun misalnya kalau misalnya jauh kan nggak mungkin ketemu ya, susah untuk dipertemukan mungkin bisa, jadi bisa komentar di kolom komentar demi perbaikan, maksudnya artinya untuk kepentingan bersama gitu. Karena saya ini kan juga saya menyampaikan yang saya pahami. Kadang-kadang kan ketika kita ngomong itu ada antara otak dengan mulut itu kadang nggak sinkron, pengen berpikir ternyata yang diomong gitu. Nah, terkadang yang netizen tuh malah lebih
warganet itu malah lebih care dengan hal itu. Kok ini salah disampaikannya, silakan di komentar ya, di kolom komentar. Saya sangat menanti komentar-komentar yang sifatnya membangun gitu ya. Oke ya, kalau Anda suka dengan tayangan kami, silakan di like ataupun di subscribe. Jadi kalau misalnya nanti kami ada kesempatan untuk membuat konten-konten baru terkait dengan pembelajaran fisika, Anda juga bisa tahu gitu ya. Oke ya, demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan pernah putus asa untuk belajar ya, termasuk belajar fisika, sebenarnya belajar apapun ya, karena semua butuh proses, tidak ada yang instan gitu ya. Mudah-mudahan dengan sering kita berlatih dan mengulangi, pemahaman kita terhadap suatu materi atau mata pelajaran apapun itu akan lebih kuat, dan pada saat kita sudah dapat feel-nya, kita akan menjadi sangat senang dengan mata pelajaran tersebut biasanya gitu ya. Oke, jangan bosan-bosan kunjungi saluran YouTube kami ya, di Doni Andra Fisika Channel ya. Oke, sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.